Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam, Om Ulun Basuki Langgeng, Basuki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Udara di luar hari ini sejuk, memang tidak ada yang bisa mendampingi, tapi saya terus berkhidmat lewat pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara dengan pengajaran aksara Jawa dan aksara Jawa sebagai filsafat hidup kita yang mengajarkan kita ke alam kebaikan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang aksara Ro, Rosoning Ingsun Kang Hantulusih. Berarti hati nurani ini yang sebenarnya mengajarkan hidup kita menjadi lebih baik. Karena di dalam hati nurani kita sendiri itu adalah Kersoning Gusti yang mengajari. Jadi di dalam nurani itu sendiri bukan emosi, bukan amarah, tapi sebenarnya adalah sifat-sifat kebaikan yang diajarkan oleh Gusti Kang Maha Suci dalam setiap hari kita melakukan hidup dalam dharma kebaikan. Hari ini ingin saya sampaikan bahwa mengenal tentang hakikat Sang Maha Kuasa, mempelajari tentang ilmu dalam hakikatnya tentang keberadaan Sang Yang Maha Suci, Maha Luhur, ini tidak lagi lantas kita mencari di mana, tapi kita mengenali diri kita sendiri. Ini adalah dalam rangka. Jadi nurani itu tidak ada di pohon-pohonan. Nurani itu tidak ada di tembok dan kayu. Nurani itu tidak ada di permadani. Nurani itu tidak di tempat batu pepunden. Nurani itu sendiri roh, karena Rosoning Ingsun Kang Hantulusih, jadi tempatnya adalah di dalam diri kita. Jadi bagi orang-orang yang sebenarnya mengenal dirinya, maka dia akan berusaha mengenal. Kalau mengenal pada saat kita duduk makan itu mengenal secara dohir, tapi mengenal tentang keberadaan dalam sifat-sifat kebaikan dan kemunculan sifat-sifat yang tidak sempurna itu sendiri dikenali, maka orang itu mengenal tentang keberadaan dirinya. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ada yang bertanya di dalam kehidupan keseharian bahwa bagaimana kita mengenali diri kita? Perlukah kita mencari teman, sahabat, guru pendamping, atau siapapun? Sebenarnya itu penting, sangat penting untuk melihat kedalaman apa yang kita ketahui, apa kedalaman yang kita pahami. Minimal ada kawan yang bisa menjadi pendamping, tapi yang lebih mengerti, apalagi seorang guru, begawan, empu, atau apalah namanya yang Anda sebutkan, kiai, pendeta, atau siapa. Nah, kalau kita di dalam keseharian kita mengenali hidup itu tanpa kita berprasangka terhadap apa yang ada di dalam diri kita, maka yang terjadi kita menjadi sempurna. Karena ketika amarah datang kita mampu mengendalikan. Jadi tahu betul ini sifat dari amarah itu dari mana. Awal datangnya atau hadirnya amarah itu dari mana. Rosoning Ingsun Kang Hantulusih berarti rasa itu sendiri. Rasa itu sendiri yang akan mengajarkan. Jadi kalau semua ngaji rasa, bukan seperti kita ya ini minum kopi bekas kemarin atau tadi malam. Kalau rasa ini sudah mulai kecil kita sudah tahu ini rasa manis. Ini pada kembali kepada Rahman Rahimnya Allah, Rahman Rahim Gusti. Seperti kita juga menikmati rokok seperti ini. Kenapa karena sudah tidak ada hiburan yang lain selain kopi dan rokok kalau sudah tua.
karena mungkin lebih enak dan kita menyampaikan sambil kita afdalu dzikri fa'lan annahu. Jadi dzikir ini sendiri yang harus kita bawa dalam setiap hari, dalam kita berbicara, kita dalam duduk bersendirian, duduk bersama, tetap jangan lepas. Dalam pengertian hakikat itu sendirilah rasa ngingsun kang handulusi. Jadi kita tidak lalu dunia yang kita jadi prioritas. Ada yang gampangnya tadi aku gak mikir itu ya. Jadi biar tidak robbihi nasta'inu ala umurid dunya. Nah kapan wedin. Jadi tegaknya itu sendiri, kekuatan agama itu sebenarnya bukan di perkomunitas, tapi di dalam pribadi kita masing-masing. Untuk tegak teguh menunjukkan keberadaan Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Luhur, welas asih. Keberadaan itulah yang harus diwujudkan dalam sebuah sikap-sikap pribadi yang tangguh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Kayaknya dari aksara ho no coroko. Jadi ho urip, no nur co cipto, ro rasa ningsung kan handulusih, kersaning memayu hayuning bawono. Karena bagaimana rasa itu bisa menjadi jembatan untuk melihat apa yang menjadi penentu dan penetapan kepada keberadaan itu sendiri. Semoga pemimpin-pemimpin Indonesia juga hidup rasanya, hidup ilmu rasonya. Jadi tahu kalau ini kebijakan ini tidak benar, tidak perlu ditetapkan. Jadi tahu kalau ini kebijakan ini salah, maka itu tidak perlu harus didukung. Jadi tahu kalau ini kebijakan itu tepat, walaupun mungkin masih dalam tahapan tidak sempurna, mari kita dorong. Karena mungkin tidak nyaman hari ini, tapi baik untuk anak cucu kita ke depan. Itulah bagaimana kita ngaji rasa. Mengenal rasa itu sendiri mampu untuk melihat masa depan. Karena nurani inilah yang mampu membawa kita melihat dari cakrawala masa depan itu sebenarnya di mana. Itu ada di dalam ilmu rasa itu sendiri. Mohon maaf ini baku lintingan, jadi harus diputar-putar biar aman. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Kita tidak selalu harus fanatik dengan rokok. Kalau memang tidak punya, apalagi seperti apa yang saya lakukan, ya tidak ada, ya apa adanya sambil menyampaikan ini. Jangan pernah lelah. Jangan pernah lelah. Nah itu yang perlu. Jangan pernah juga berkeluh kesah. Apa yang ada di dalam kehendak dan ketetapan dari Gusti Kang Maha Suci, lakukan. Ajarkan kepada semua makhluk manusia di Nusantara ini tentang hakikat hidup itu, mengenal hakikat hidup, mengetahui tentang hakikat berbangsa, mengenai tentang hakikat bernegara. Maka disitulah kita akan mampu melihat kesabaran dan ketaatan sebagai bangsa terhadap negara, kesabaran dan ketaatan sebagai umat kepada Sang Yang Maha Suci, Sang Yang Maha Luhur, dan Tuhan serta Allah itu sendiri yang akan menjadi penentu dalam perjalanan hidup kita. Pemirsa Cahaya Batin, orang mungkin masih banyak bertanya, adik saya juga tanya, apakah salah atau kita bingung dalam penyampaian pengertian filsafat aksara Jawa, filsafat aksara Bali, aksara Kaganga, Sunda, Lontara Bugis, Abugida Bata, Kawi, Palawa, Hana Caraka Madura. Sebenarnya ini adalah pengembaraan intelektual yang harus dikembalikan lagi. Dan jangan lupa ketika intelektual mengembara, dan kita juga berharap spiritual kita juga tidak berkelana, tapi memandu jalan hidup dalam sebuah ruang kesempurnaan. Semoga aksara Jawa, pemerintah Indonesia lewat Kementerian Kebudayaan, lewat juga Kementerian Dalam Negeri, juga lewat Kementerian Pariwisata, jalan-jalan ini Pak Sandiaga Uno
tulisi aksara-aksara asli Nusantara. Saya sudah pernah berkirim surat kepada Presiden, tapi mungkin karena saya tidak tahu kantornya, saya hanya melihat dari Google, tidak ada tanggapan, tidak apa-apa. Yang penting ikhtiar saya kepada leluhur, sudah saya sampaikan bahwa saya telah berkirim surat kepada negara agar aksara Jawa ini bisa hidup kembali, aksara Jawa bisa diajarkan di sekolah-sekolah sehingga anak cucu kita tidak kehilangan karakter kebangsaannya sebagai bangsa Nusantara. Demikian pemirsa Cahaya Batin, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita dan kita akan terus bertemu dalam diskusi pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Rahayu, Rahayu Sagung Tumati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Ulun Basuki Langgeng, Langgeng Basuki. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.